Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Minggu kita pada saat ini adalah Minggu ke-25 setelah Trinitatis dengan tema Orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Kita akan memulai kebaktian kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan Allah saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Siang malam, suci, 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 untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, sungguh kami selayaknya mendapat hukuman-Mu oleh karena ketidaksetiaan dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu.
Namun Engkaulah Tuhan yang penuh belas kasihan dan menghendaki pertobatan kami, bukan kebinasaan kami. Ampunilah semua dosa kami dan curahkanlah rahmat-Mu yang memperbaharui kami hari demi hari. Berilah kekuatan kepada gereja-Mu, agar kami tetap percaya dan bergantung pada kasih setia-Mu selama hari-hari hidup kami di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, ayat 2 dan ayat 3. Biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-25 setelah Trinitatis diambil dari 1 Samuel 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita baca bersama. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri,
seseorang berkuasa. Kita baca bersama. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka yang mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya untuk meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 2 dan ayat 3. Sesat, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas segala dosa dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami. Dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan hukum-Mu selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan
segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, ayat 2 dan ayat 3. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasa-Nya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1. Begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia ini. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372, ayat 2 dan ayat 3. Haruslah kau sangkal diri pikul salib, di godahan dunia ini ikut
kesusahanku, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 241 ayat 1 sampai ayat 3. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Panjang aku pahami, masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makinlah perjalanan, makin tinggi hakunan, dan bebanku makin ringan, makin apa yang baik. Di sana terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Aku memahami dalam masa menjelang, tapi tangan Tuhan yang tegar.
Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Tema minggu kita, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Dasar teks khotbah kita dari Matius 24 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Saya undang kita membaca secara responsoria. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudari, salah satu kegelisahan gereja pada zaman ini adalah arus murtad atau konversi agama. Apa faktor penyebab murtad? Secara umum jawabnya adalah penolakan. Ditolak oleh karena keyakinannya. Karena tidak tahan ditolak, maka dia murtad. Di zaman gereja mula-mula sampai akhir abad pertengahan, gelombang kemurtadan terjadi karena faktor jumlah komunitas. Agama mayoritas menindas dan menolak agama minoritas yang tidak tahan menjadi murtad. Tapi di zaman sekarang ini dominan penyebab murtad adalah perkawinan atau karena tidak tahan ditolak oleh kekasihnya. Di lingkungan kita, di sekitar kita, kedua faktor ini, yaitu faktor komunitas dan faktor kekasih, sering terjadi. Timbul pertanyaan, apakah yang murtad bisa selamat? Kita akan temukan jawabannya dalam nats khotbah kita hari ini. Saya akan mulai dari ayat 9. Ada dua kata yang begitu serius saya perhatikan di ayat 9 ini. Kata pertama adalah pada waktu itu. Waktu menerangkan tentang suatu masa atau peristiwa. Dan masa yang dimaksud di sini adalah akhir zaman. Tuhan tidak memberikan kepastian tentang hari dan saat, bulan dan tahun. Tapi dia memberikan tanda-tanda di bumi dan tanda-tanda di langit. Tanda-tanda di bumi meliputi 4 bidang. Yang pertama, bidang keagamaan. Pada ayat 11 disampaikan munculnya nabi-nabi palsu
dan akan menyesatkan banyak orang. Bidang yang kedua adalah di bidang sosial. Terjadinya berbagai krisis ekonomi dan kelaparan yang diakibatkan salah satu adalah oleh karena permusuhan atau peperangan antar bangsa. Yang ketiga adalah di bidang moral. Pada ayat 12 disebutkan di situ, terjadi kemerosotan akhlak, kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dan yang keempat adalah bidang fenomena alam, yaitu akan terjadi berbagai bencana, gempa, dan lain sebagainya. Di Alkitab dibedakan antara zaman akhir dengan akhir zaman. Zaman akhir dalam Ibrani 1 ayat 2 disebutkan adalah zaman Yesus berbicara. Zaman Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Zaman pemberitaan Injil atau zaman sekarang. Dan saat-saat atau hari-hari terakhir dari zaman akhir disebutlah dia akhir zaman. Yang puncaknya adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Peristiwa itu, penghakiman itu akan lebih dahulu diawali dengan banyak tanda-tanda di bumi dan di langit. Setelah itu, anak manusia akan menampakkan dirinya di langit. Dan ketika itulah dia memerintahkan malaikat sangkakala untuk meniup sangkakalanya. Maka semua orang mati bangkit dan semua melihat kedatangan anak manusia di langit. Setelah itu barulah dilakukannya penghakiman orang yang hidup dan yang mati yang telah dibangkitkan. Peristiwa ini, peristiwa akhir zaman ini, di Alkitab sering disebut dengan hari Tuhan. Kita percaya bahwa hari Tuhan itu akan memberikan dua keadaan. Yang pertama, kebahagiaan karena keselamatan. Yang kedua, kemalangan karena hukuman. Kebahagiaan karena beroleh hidup yang kekal di sorga, sebagaimana yang dijanjikan Tuhan. Kemalangan karena dihukum dengan kematian yang kekal di neraka. Kematian maksudnya bukan tidur terbujur, tapi terpisah selamanya dari Tuhan. Dan tidak akan pernah tinggal lagi bersama dengan orang-orang hidup di sorga. Jadi kematian kekal maksudnya adalah tinggal selamanya di neraka. Kata kedua yang saya perhatikan di ayat 9 ini adalah kata kamu. Yesus menyapa muridnya kamu. Kata kamu itu bermakna dan bertujuan dua. Yang pertama adalah kepada murid-murid Yesus itu sendiri pada waktu itu. Yang kedua adalah kepada murid-murid secara umum, termasuk kita. Untuk murid yang pertama,
saya cek beberapa referensi. Memang benar, mereka semua mengalami ayat 9 ini. Disiksa, dibunuh, dibenci. Mereka semua mati, dieksekusi mati. Dan yang pertama sekali yang mengalaminya adalah Yakobus. Dalam usia yang masih muda, dieksekusi oleh Herodes Antipas. Selainnya dieksekusi di usia rata-rata 60-an. Jadi apa yang dikatakan Yesus ini semua bulat 100% terjadi pada mereka. Sekarang untuk murid yang kedua. Kita tahu dalam sejarah gereja ada sejumlah, kita katakanlah ada banyak yang mati martir, disiksa, ditindas, dibenci, menderita oleh karena nama Yesus. Sejumlah orang berarti terbatas. Tidak semua orang mengalaminya. Di sini Tuhan Yesus nyatakan bahwa tanda murid adalah ayat 9. Disiksa, dibunuh, dibenci, ditolak oleh karena namanya. Ini satu poin penting yang harus kita pegang kapanpun dan dimanapun. Mengapa? Karena ada di sekitar kita, ada gereja yang menolak tanda ini. Ada gereja menganut teologi sukses yang mengajarkan bahwa Tuhan memberikan muridnya kesuksesan, bukan penderitaan. Menurut mereka, ukuran atau tanda murid adalah sukses, kaya, sehingga bisa menikmati kemewahan dunia ini. Katanya, Allah itu Bapa kita adalah maha kaya raya, sehingga tidak mungkin Dia memberikan penderitaan kepada anaknya. Dia pasti memberikan kekayaan, kemewahan kepada anak-anaknya. Maka mereka menolak dan memandang penderitaan itu adalah kutukan. Tidak ada penderitaan sebagai tanda murid. Itu katanya. Mungkin inilah salah satu wujud penampakan implikasi dari perkataan Yesus di ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita jika pemahaman di sekitar kita ini ada di sekitar kita? Singkirkanlah pemahaman seperti ini dari dalam dirimu. Sekarang kita kembali fokus ke ayat 9. Jadi sejumlah orang akan mengalami ayat 9 ini karena dia adalah murid Tuhan Yesus. Sekarang timbul pertanyaan, siapa murid Yesus? Kata Yesus dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi murid Yesus adalah yang dipilih oleh Yesus sendiri.
yang berkenan di hatinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dipilihnya untuk menanggung ayat 9 ini. Tapi dia sendiri yang memilih siapa yang diperkenankannya menderita oleh karena namanya. Jadi ini adalah suatu misteri iman. Karena itu jika ia ikut memilihmu untuk ayat 9 ini, bersyukurlah sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Karena dia berkenan kepadamu. Pertanyaan, apakah saya, kamu, kita ikut terpilih? Jawabnya adalah misteri dalam pengalaman iman kita sendiri. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat 9. Pengalaman disiksa, dibenci, ditolak oleh karena namanya. Dan jika kita punya pengalaman iman seperti ini, ingatlah bahwa satu-satunya kunci kemenangan adalah bertahan, bukan kompromi, apalagi murtad. Bertahan, tetap setia sampai nafas yang terakhir, niscaya akan menang atau selamat. Nafas terakhir. Nafas terakhir adalah penentu status kematian kita. Apakah kita mati di dalam Tuhan atau tidak? Orang yang mati di dalam Tuhan, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi tetaplah bertahan. Wahyu 14 ayat 13 katakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Jadi tetaplah bertahan. Ibrani 10 ayat 38 katakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi bertahan itulah satu-satunya jalan untuk selamat. Sekarang bagian yang terakhir. Kita baca ayat yang ke-14 bersama-sama. Kita mulai. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahannya maksudnya kedatangan Yesus tadi. Tahun lalu saya dan mahasiswa membuat penelitian di 110 gereja yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota dengan jumlah sampel 4.163 orang, penelitian tentang eskatologi akhir zaman. Ada dua pertanyaan yang menarik yang disampaikan kepada narasumber. Yang pertama, jika Tuhan Yesus datang minggu ini, apakah Anda sudah siap? A, ya. B, tidak. Saudara-saudari tahu, 96% menjawab tidak. Pertanyaan yang kedua, setujukah Anda Yesus datang pada masa Anda masih hidup? A, ya. B, tidak. 96%
memilih tidak. Itulah hasil survei. Survei ini membuktikan satu, kita belum siap. Yang kedua, janganlah dia datang di masa hidup saya. Mengapa? Mengapa tidak siap dan mengapa jangan datang pada masa hidup saya? Pada masa hidup kita. Pada waktu Yesus memanggil beberapa orang menjadi pengikutnya, ternyata banyak orang menolak dengan alasan ladangku, lembuku, usahaku, pengantenku. Oh, pantaslah Tuhan Yesus katakan, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga. Jadi penghalang terbesar adalah kaya harta, uang. Itu penghalang terbesar. Bulan April tahun 2021, 3 tahun yang lalu, saya, istri, dan 3 anak kami kena COVID. Saya dan istri didiagnosa pneumonia. Pada satu titik, saya mengalami krisis. Setiap tarikan napas, saya merasa tidak mendapat oksigen. Mengerikan sekali. Sehingga saya sempoyongan, goyang, dan begitu cemas sekali. Tapi saya lihat istri saya santai-santai saja, seperti tidak mengalami sakit. Bahkan dia terus melakukan kegiatannya sebagaimana sehari-hari. Loh, mengapa begitu, saya pikir. Akhirnya saya temukan jawabannya. Ternyata ada 2 penyebabnya. Yang pertama, karena uang saya di tabungan angkanya jauh lebih besar daripada di tabungannya. Yang kedua, karena lawan-lawanku dalam arti yang luas jauh lebih besar jumlahnya daripada lawan-lawannya. Sehingga saya berpikir, betapa besarlah jumlahnya nanti orang yang menari-nari bersukacita pada hari kematianku. Begitu pikirku. Dan itu kenyataan hari ini, ya kan? Kalau ada orang mati, banyak kali yang menari-nari berbahagia di situ, mengelilingi mayat itu. Udah jarang orang berduka, hanya ucapan itu kan. Saya berpikir sampai ke situ. Sehingga 2 hal ini membuat saya begitu cemas. Apa yang mau saya sampaikan di situ? Yang mau saya sampaikan, itulah realita yang dibuktikan dengan survei, ditambah pengalaman bahwa memang kita belum siap. Injil kerajaan ini sudah diberitakan kepada kita, tapi kita belum siap menerima kesudahannya. Malah kita berharap, janganlah kiranya dia datang di masa hidup kita. Khotbah ini mengetuk kita semuanya, supaya kita siap atau tidak siap, ini pasti akan terjadi. Oleh karena itu kita diketok, supaya kita mempersiapkan diri. Bagaimana mempersiapkan diri? 2 hal saja yang Tuhan Yesus katakan. Yang pertama,
kalau kamu mengalami ayat 9 ini, disiksa, dibenci, ditolak, menderita oleh karena namanya, bertahanlah. Orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus bagi orang-orang yang senang, yang punya harta, jangan lupa kumpulkan hartamu di sorga. Caranya bagaimana? Tuhan Yesus katakan dalam Matius 9 ayat 13, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Oleh karena itu, berbelas kasihlah. Juga dia katakan, ketika dia melihat orang banyak lapar, dia panggil muridnya, lalu dia katakan dalam Markus 6 ayat 37, kamu harus memberi mereka makan. Memberi makan, yaitu orang-orang lapar, orang-orang miskin, orang-orang menderita. Begitulah panggilan, ajakan sekaligus perintah Yesus kepada kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Karena kata Yesus, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan ini betul, pengalaman ini. Jadi, batasilah mengumpulkan harta di bumi. Kuasai dirimu. Penguasaan diri itu penting sekali, supaya kita tidak hanyut dan tenggelam dalam gelombang dunia yang sangat nikmat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bisa mendengarkan sedikit perkataan-perkataan-Mu yang kami gali dari kitab suci-Mu. Apa yang boleh kami percakapkan pada pagi ini, Tuhan kiranya yang memberkatinya, supaya benar-benar perkataan-perkataan kitab suci-Mu ini menjadi firman yang hidup, yang berkuasa untuk menggerakkan, menuntun dan menggembalakan hidup kami, tetap berjalan di jalan-Mu. Manakala kami mengalami panggilan-Mu ayat 9 ini, mengalami disiksa, dianiaya, ditolak, mengalami penderitaan oleh karena nama-Mu, Tuhan memberi kepada kami kekuatan supaya kami bisa bertahan sampai akhir. Manakala kami, Tuhan berikan uang dan kekayaan, Tuhan tolong juga kami, mendorong kami supaya kami melakukan belas kasihan, mengumpulkan harta di sorga. Bapa di sorga, ada banyak rangkaian pergumulan-pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kami. Semuanya itu terbuka di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami. Tolong pimpin dan gembalakanlah kami. Kami juga mengingat dan mendoakan orang tua kami dimanapun mereka berada. Juga mengingat dan mendoakan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Dan orang-orang yang mendesak untuk kami doakan, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Lindungi, pimpin dan selamatkan kami semuanya. Sebentar lagi kami akan kembali dari ibadah ini ke tempat kami masing-masing. Tuhan tuntun kami di perjalanan supaya tiba dengan sehat, selamat, dan untuk ibadah kami pada waktu selanjutnya, Tuhan yang senantiasa
menggerakkan dan menuntun hati kami untuk berhimpun di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami beserta dengan segala sesuatu yang kami pergumulkan, yang kami pikirkan dan perjuangkan. Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara 13 PKJ 165. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kulupakan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Membuka hati dan menghantarkan kita untuk mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan berkata dalam Imamat 19 ayat 5, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Amin. Mari kita persiapkan dan kumpulkan persembahan kita.
Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bahwa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jauh. Bahwa persembahanmu bawa dengan sungguh, bawa persembahan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati kita.